ginjal. Ginjal, cuci darah. Iya. Hmm. Pokoknya mah baik banget. Sedih. Pengen lihat bapak seperti biasa lagi. Kelihatannya bapak capek sekali. Saya ambilkan minum sebentar. Padahal nggak usah repot-repot Gak ya. apa-apa, sebentar. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan ini Rahmat Channel. Oke teman-teman, di konten hari ini sekarang saya mau menengok bapaknya Neng Tasya, gadis desa usia 23 tahun yang berhati mulia. Beliau rawat bapak yang sedang sakit dan neneknya juga sakit ya sahabat. Bapaknya itu terkena sakit apa ya, pokoknya setiap 2 minggu sekali cuci darah. Kalau neneknya mah sakit stroke. Kebetulan sekarang saya mendapatkan titipan amanah sebesar 1 juta rupiah dari Bang Evan Batam, 450.000 rupiah dari Tuanik Malaysia buat berobat bapaknya dari Neng Tasya. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat Bang Evan, buat Tuanik yang telah bantuin Neng Tasya. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Mangga, hatur nuhun, hatur nuhun. Ya, terima kasih. Lagi apa ini teh? Ini lagi beresin keramik. Oh, titip ini dulu, bentar ya. Oh. Neng, Pak. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar adik-adiknya? Alhamdulillah sehat juga. Sehat juga. Ya. Kabar bapak? Alhamdulillah membaik. Alhamdulillah. Sekarang bapaknya mana? Bapak kebetulan lagi berobat Lagi. sama saudara. Oh gitu. Iya. Jam berapa tadi berangkat? Pagi. Oh pagi. Iya. Iya. Ini lagi aktivitas apa aja sekarang? Iya lagi bersih-bersih aja, ini pada banyak debu. Rajin banget Iya. Ayo Bapak mampir ke dalam. Gimana? Ayo masuk ke dalam. Ada siapa aja di dalamnya? Ada adik. Oh gitu. Iya. Mana? Tapi kalau bapaknya nggak ada, mas saya mah nggak berani jaga gimana ya, fitnah Iya. dari tetangga gitu. Kan Neng statusnya masih Gadis. gitu. Di sini aja bentar lah. Oh Ya. iya. Kok ini Bentar, apa? Pak. Tembokannya apa pecah-pecah ya? Iya. Iya pecah-pecah. Kenapa nggak digenti gitu? Belum ada uangnya untuk ganti. Begitu. Iya, jangankan untuk ganti ini, untuk berobat aja Susah. iya. Neng, apa namanya teh? Luar biasa. Walaupun ini sudah pecah-pecah, tapi Neng rajin ya bersih-bersih gitu. Iya. Kalau ini teh, rumah punya siapa? Punya bapak, punya mama. Hah? Punya orang tua. Punya siapa? Punya orang tua. Orang tua. Iya. Kalau punya Neng, yang mana? Ini transporter. Jadi di sini Neng masih tinggal sama
sama orang tua. Orang tua. Iya. Neng, Ya. kok ini jadi ada warung waktu saya kesini? Ini tingkebannya tutup gitu. Iya, tutup waktu itu, Pak. Mm-mm. Terus Sekarang baru buka lagi. kenapa waktu itu ditutup? Waktu itu nggak ada uangnya buat modal warung. Sekarang baru ada lagi, jadi buka. Oh gitu. Iya. Emang modalnya dikemanain? Kan kalau jualan mungkin tiap hari ada yang belanja, ada modalnya, ada untungnya gitu. Iya. Kan dipakai juga buat sehari-hari, kadang buat berobat juga. Jadi ya ada modal dipakai buat kesana, buat Kebutuhan. iya, buat kebutuhan yang lain. Ada sisanya pakai buat ke warung. Gitu. Iya. Jadi dipakai nutup kesana sini lah gitu ya. Iya. Untuk kebutuhan sehari-hari, untuk berobat juga gitu. Kalau adiknya mana ini teh? Ada di dalam. Ada. Ayo mari di dalam. Enggak apa-apa ini teh. Nggak apa-apa. Benar. Iya. Saya takut ini, takut ada fitnah enggak? Nak. Mari. Oh ini, Iya. Assalamualaikum. Iya. Mangga duduk, Pak. Yuk. Ini hijau yang di dalam sudah pada pecah-pecah ya. Wah, ini adiknya. Iya. Siapa namanya? Dona. Siapa? Dona. Dona apa? Dona Suciawati. Prima dona desa ya. Namanya Dona Suciawati. Prima dona desa. Kalau ini teh adik. Iya, adik. Kalau Neng Tasya teh, Neng Tasya ya? Ya. Oke, di video sebelumnya pun sudah sering saya tanya juga ya, tapi tidak ada salahnya. Banyak viewer yang baru mengikuti, baru bergabung gitu. Kalau namanya teh, nama lengkapnya siapa? Tasya Rahmawati, Neng Tasya, usianya berapa tahun? 23. Statusnya? Statusnya lajang? Lajang. Belum menikah. Belum. Biasanya kalau di kampung kan masih pada kecil juga sudah pada menikah gitu. Iya. Usia 17 juga gitu. Belum menikah. Kenapa? Belum waktunya. Belum waktunya. Iya. Terus Neng Tasya teh berapa bersaudara? 3. 3 bersaudara. Iya. Iya. Adik-adiknya 2 ya? Iya. Neng Tasya anak yang pertama. Iya. Ini yang adik nomor Ini yang adik nomor 1. 2. Tasya ke 1. Tasya ke 1. Ini yang nomor 2. Ini yang nomor 2. Satu lagi Yang mana? bungsunya lagi main. Oh gitu. Iya. Kalau Neng Dona sekarang masih sekolah? Udah Kenapa nggak dilanjut sekolahnya? Baru lulus, enggak. belum ada biayanya. Lulus dari mana? SMA. Nggak dilanjutkan? Enggak. Kenapa? Nggak ada biayanya, belum ada biayanya, Ya. jadi malah tunggu dulu, nanti cari biaya dulu. Kalau ada Begitu. biaya rezeki ya baru dilanjut lagi. Mudah-mudahan nanti ada milik rezekinya buat Ya. Neng Dona ya. Amin. Saya izin nge-shoot ini boleh? Boleh Pak, mangga silakan. Neng Dona, kenapa matanya merah banget gitu? Kayak nangis gitu. Sedih. Sedih kenapa, Nak? Sedih aja. Ya maksudnya sedih itu mikirin apa gitu? Mikirin bapak. Bapak sakit ya, Nak ya? Sakitnya sakit apa, Nak?
ginjal, cuci darah. Iya. Neng Tasya, perasaan kakaknya gimana? Kakaknya kan sebagai, saya dengar-dengar tulang punggung keluarga, kerja sana sini banting tulang, nyari uang buat biaya bapak berobat, buat adik-adik. Sampai Neng Dona sampai bercucuran air mata menangis. Perasaannya sedih juga sih Pak, karena harus semuanya mikirin buat biaya berobat, biaya sekolah juga kan, biaya sehari-hari juga. Sedih, mama kerja di rumah orang juga buat berobat, buat semuanya lah, kebutuhan sehari-hari. Begitu. Iya. Yang sabar kalian ya Naya, insya Allah kalian gadis-gadis atau wanita-wanita yang solehah. Saya mah salut gitu ya, berbakti kepada orang tua gitu ya, apalagi bapak sebagai tulang punggung keluarga. Sekarang Harus jatuh sakit gitu ya. Dengan kan itu penyakitnya, kalau ginjal itu penyakit berat gitu ya. Iya, termasuk berat. Neng Dona sampai gak berhenti. Waktu di video sebelumnya kakaknya yang nangis terus sahabat. Sekarang juga kakaknya saya lihatin mau itu juga itu. Ya. Neng Dona sayang banget sama bapak. Sayang. Bapak baik katanya ya. Iya baik. Yang Neng Dona rasakan ketika bapak masih sehat gitu, gimana sama Neng Dona? Coba mic-nya dideketin Neng Tasya, nah gitu. Gimana nak? Kisah sosok seorang bapak, kasih sayangnya ke Neng Dona ketika waktu masih sehat gitu, sebelum jatuh sakit. Baik banget. Udah pernah marah. Pokoknya mah baik banget. Neng Tasya, kakaknya mungkin bisa diceritakan gitu. Ya, bapak tuh baik banget orangnya, nggak pernah marah, selalu nurutin kemauan anak-anaknya sebisa mungkin. Nggak pernah, pokoknya tidak bisa dikatakan dengan kata-kata sebanyak itu. Pokoknya nggak ada bapak yang lebih baik dari bapak saya. Begitu. Kalau ibu gimana? Ibu juga baik banget. Baik banget, nggak pernah ini itu, sama selalu mengusahakan apa yang anak-anaknya inginkan. Sampai sekarang juga harus kerja banting tulang juga buat memenuhi kebutuhan keluarga, sampai kerja di rumah orang. Saya perhatiin dari tadi gitu ya, pembicaraan Neng Tasya sama ini adiknya kayak lagi kebingungan gitu. Iya, bingung harus kemana lagi cari buat biaya berobat bapak, buat biaya kehidupan sehari-hari. Jadi bingung, kerja udah kesana kesini serabutan. Kalau ada kerjaan ya alhamdulillah, enggak ya bingung lagi harus gimana nyari buat berobat, buat sehari-hari, buat kebutuhan
kebutuhan yang lain. Yang lain-lainnya. Iya. Yang Neng Dona rasakan, emang sepahit apa kehidupan Neng Dona gitu sampai ini tiada berhenti gitu, banjir air mata. Sedih, nggak bisa ngomong. Gimana yang Neng alamin gitu ketika kemarin waktu masih sekolah? Kan orang lain mah mungkin teman-teman Neng bapaknya sehat, terus Neng mah kan terakhir dari keluarga sederhana, mana bapak sakit gitu. Sedih sih. Pengen lihat bapak seperti biasa lagi. Pengen lihat bapak sehat. Iya, doain ya nak ya, perbanyak zikir, sholawat, sholat yang 5 waktu tepat waktu, di sepertiga malam bangun sholat tahajud ya, di pagi hari sholat duha, berdoa minta sama Allah semoga penyakit bapak diangkat, disembuhkan, kelak kalian jadi orang-orang yang solehah, sukses ya. Amin. Biar bisa mengangkat harkat derajat martabat orang tua. Amin. Ya nah ya. Terus kalau bisa jangan gimana ya, kalau anak-anak gadis seperti ini masih senangnya keluyuran main, kalian gimana? Ya. Enggak, menetap di rumah. Iya bagus gitu, istiqomah di rumah, sambil itu jagain warung, bawa tasbih, wiridan gitu ya. Kalau dari hasil jualan warung, kira-kira untungnya sehari berapa? Besar kecil? Kecil. Yang namanya jualan di kampung ya, yang diajarin juga cuma anak-anak 500.000 gitu kan. Untungnya pun nggak seberapa gitu ya. Cukup untuk memenuhi kebutuhan? Tidak. Makanya modalnya berkurang terus gitu. Iya. Harapan kedepannya dari Neng Tasya maupun Neng Dona gitu? Ya semoga bisa lebih baik lagi, saya punya warung bisa lebih stabil lagi modalnya, warungnya lebih besar lagi, bapak sehat seperti biasa, mama pulang ke rumah nggak perlu kerja banting tulang lagi di sini, ya bahagia intinya, pengen sehat-sehat semuanya. Amin. Jadi mama teh sekarang kerja jadi ART, iya, ART di rumah orang gitu. Kasihan ya. Iya. Neng Tasya juga kerja juga kalau ada yang nyuruh-nyuruh, Iya. mau gitu ya. Luar biasa sahabat. Sambil jagain itu warung. Iya, kerja apapun. Kalau ada yang nyuruh tolong apa gitu ya, saya bantu, saya kerjain gitu, lumayan. Alhamdulillah sudah tiba dan duhur. Sebentar kita jeda dulu ya. Neng Tasya, Neng Dona, sudah jangan bersedih, jangan suka mengeluh. Kalian harus optimis. Kalian, saya perhatiin dan saya juga tahu dari tetangga-tetangga kalian bahwa kalian itu orang-orang yang baik, orang-orang solehah. Kalian pasti bisa gitu ya melewati semua ujian ini gitu. Iya. Ya tadi juga pengen nganter
Bentar dulu. motor. Mic-nya dideketin ke Neng Dona. Ya. Gimana Neng Dona? Tadi pagi juga pengen nganter bapak kontrol, tapi ya nggak ada mobilnya, jadi malah diantar sama saudara, pakai motor saudara juga, jadi kita nggak bisa ikut antar, cuman sama saudara aja. Begitu. Iya. Biasanya kalau pakai mobil sewa gitu. Iya, sewa mobil. Sewa mobil kalau ke sana itu dari sini berapa? 600-an ya? Iya, kurang lebih segitu. Kalau berobat mah pakai Alhamdulillah pakai BPJS. BPJS, ya. alhamdulillah. Ya jadi agak ringan ya. Iya. Cuman biaya dalam perjalanan. Iya. Cuman kan kalau pakai motor juga jauh sekali gitu. Iya. Jauh dari sini saya tahu gitu kan ya. Iya. Ke sana ke dekat airport Majalengka ya. Iya. Ke Kadipaten sana rumah sakit ya. Hospital gitu. Jadi naik motor saudara. Iya, naik Emang motor saudara. nggak diantar sama Neng Tasya gitu. Enggak, karena kan kita nggak punya motor, jadi pakai motor saudara juga. Jadi ya biar saudara aja dulu yang mengantar gitu. Begitu. Alhamdulillah saudaranya baik sekali Iya, ya. alhamdulillah baik. Nah, terus sekarang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari gitu seperti beras aja ya. Kalau kita kan orang Indonesia makanan sehari-harinya itu makanan pokoknya itu Beras, nasi. Nasi ya. Iya, nasi bukan beras. Yang Tasya suka makan beras gitu. Tidak, diolah dulu. Diolah dulu, dimasak dulu. Iya. Nah, kita hibur sahabat biar mereka nggak bersedih gitu. Diolah dulu, dimasak dulu, nanti jadi nasi baru dimakan. Gitu. Kalau beras itu beli atau hasil dari sawah sendiri gitu? Beli, karena kita nggak punya sawah, nggak punya ladang, pokoknya kita beras beli. Begitu. Iya. Berat sekali kalau yang seperti itu ya, apalagi beras gitu. Terus untuk seperti lauk pauk ini itu beli juga sayur-sayuran. Iya. Tapi kalau di kampung mungkin ada yang nanam-nanam seperti sayuran dikasih gitu. Iya. Ada yang suka ngasih, kadang beli juga gitu. Jadi ya memanfaatkan yang ada aja. Kalau lagi pas nggak punya duit? Iya. Kalau lagi nggak punya duit, ya yang ada di rumah aja dibikin lauk gitu. Yang penting bisa Makan. Neng, Ya. sekali lagi Pak Rahmat bilang ke kalian ya, sabar ya. Iya. Jangan sampai gimana ya, Pak Rahmat ngingetin gitu. Sepahit apapun kehidupan kalian, apalagi bapak sedang sakit, ibu sama Neng Tasya juga kerja serabutan, itu pun nggak nentu ya. Iya. Pokoknya ketika kehidupan kalian lagi posisi saat ini, itu ujian semakin berat, semakin banyak. Ya beratnya untuk biaya bapak berobat, untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di posisi ini kalian harus kuat mental, harus tahan gitu ya. Jangan sampai ada godaan dari sana sini gitu. Jangan sampai terjerumus ke jalan yang salah. Sayangilah diri kalian. Kalian itu jujur saya ngomong apa adanya ya. Pada cantik gitu ya. Jangan kena iming-iming atau bagaimanapun ya. Pokoknya kita harus selalu ingat yang di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semangat buat kalian. Insya Allah kedepannya akan lebih bahagia lagi. Amin. Pak, mangga minum dulu, duduk dulu. Kelihatannya Bapak capek sekali. Saya ambilkan minum sebentar. Padahal nggak usah repot-repot Nggak ya. apa-apa, sebentar. Enggak Bapak, minum dulu. Mangga. Air apa itu?
Cuman air putih Bapak. Kalau air putih gimana Air rasanya? bening. Hmm? Air putih ya nggak ada rasa. Cobain lah sama saya ya. Ya, mangga Bapak. Saya ditampi ya. Ya. Air putih rasanya, kok ini mah ini teh air putih ya? Kok ada manis-manisnya gitu gitu? Iya. Pakai gula nggak? Enggak atuh. Kata Neng Tasya air putih itu tawar. Tawar. Tapi kalau ini barusan kok ada manis-manisnya gitu. Kayak senyumannya Neng Dona. Kalau senyumannya Neng Tasya apa? Pahit. Kayak buah mahoni. Pahit. Kita hibur sahabat ya biar senyum gitu. Neng, Ya. kemarin teh hampir lupa saya ada salam dari Bang Epan Batam. Iya. Salam balik ya. Waalaikumsalam. Iya, terus ada salam juga dari Singapura dan Malaysia. Ya, waalaikumsalam. Iya. Terus Pak Rahmat tolong sampaikan salam. Terus ini ada Rizky juga dari Bang Epan Batam. Buat berobat Bapak. Ya, terus ada juga Rizky dari siapa ini? Tuan Nick dari Malaysia juga untuk berobat Bapak dan untuk kebutuhan kalian ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Senyum atuh. Udah jangan bersedih terus ya. Ih, Iya. si Teteh Neng Dona, Tetehnya senyum-senyum terus. Kenapa? Enggak, Kalau Neng Dona masih bersedih, kalau Teteh mah senyum-senyum terus. Kayak lagi kasmaran. Enggak. Enggak. Bisik-bisik tadi mau cenah ge ke adiknya. Enggak. Lagi kasmaran apa pengen dilamar ini teh? Enggak. Biasa aja. Senyum, senang aja. Senyum-senyum bahagia, aja. iya. Masa harus sedih terus. Tapi Bapak mah bisa ngelihat gitu dari aura wajahnya gitu. Kayak udah ngebet pengen dilamar ini mah. Enggak Bapak. Kan mungkin orang tua mah kalau di kampung suka melang gitu ya. Ya. Melang. Terus kemarin juga waktu di dialog yang kemarin sama Bapak, pingin katanya melihat anaknya duduk di pelaminan gitu. Kalau sekarang mah tuh kan genengannya sama adiknya Neng Dona. Iya. Nanti mah sama suaminya gitu. Kalau sudah menikah Iya. di pelaminan gitu. Ya nggak pingin gitu bahagiain. Ya, pingin lah Pak. Ya iya. Iya. Siapa yang nggak pingin bahagiain orang tua? Ya makanya harus ini cepet-cepet ada yang halalin gitu. Nanti keburu ini. Keburu kadaluarsa. Hah? Keburu kadaluarsa. Kalau nggak ada yang lamar, keburu apa? Kadaluarsa. Wah tuh kan jawabannya juga sudah kayak ngebet pengen dilamar ini Enggak, mah. Kak. Bercanda. Canda, bener nih. Iya, bercanda. Kalau bercanda nanti jauh loh datangnya nanti. Sok, pingin jauh yang datangnya, ngelamarnya pingin deket. Enggak, yang sedang-sedang saja. Oh sedang-sedang. Iya. Mudah-mudahan kedepannya Bapak doakan. Kalau adiknya makan masih kecil ya. Ya. Neng Tasya juga kan pingin mungkin bahagiain bapak, ibu, ya orang tua. Mendapatkan jodoh pasangan yang terbaik ya. Iya. Jadi kalau ada yang melamar siap ya? Ya. Kalau udah jodohnya mah ya siap-siap aja. Jadi kalau ada yang melamar, Ya. sudah ada jodohnya gimana tadi? Ya. Jadi kalau ada yang melamar, Ya, kalau ada yang melamar dan memang udah takdir dan jodohnya ya siap. siap. Siap apa? Siap
siap dilamar. Tuh kan, jawabannya juga sambil senyum merilik ke sana. Siap dilamar, siap ke KUA. Neng Tasya, insya Allah banyak yang ngantri, banyak yang ini karena Neng Tasya ini wanita yang solehah baik. Neng Tasya ya, Ya. Neng Tasya, Ya. Kah. Kak. Cik, saya pengen tanya nih sama Neng Tasya. Neng, saya kan tahu persis wanita yang baik, rawat bapak. Ketika nanti memiliki suami, pelayanannya seperti apa, seperti gimana gitu. Kan Neng Tasya mah sudah dewasa. Pelayanan. Iya, itu suami gitu. Contoh suami kerja, ya. Terus pulang kerja kan, Neng Tasya di rumah gitu kan, di rumah tangga contohnya. Kan mungkin sudah nyiapin segalanya gitu. Ketika penyambutan suami datang seperti apa? Seperti gimana? Ya. Contoh kan dari luar sana tuh suami teh naik BMW gitu ya. Hah? Oh, motor kalau dedenya. Kalau gitu naik BMW gitu ya. Datang langsung buka pintu. Assalamualaikum. Nah, pasti kan dijawab. Ya. Waalaikumsalam. Penyambutannya seperti gimana? Ya biasa aja. Ya waalaikumsalam. Terus langsung mungkin kalau ya udah jadi suami ya cium tangan, udah senyum, udah seperti itu, langsung disediain air minum atau kopi gitu paling Pak. Gitu. Hebat Nanti biar disayang suaminya, Papa kasih tahu jawabannya ya. Ketika suami datang, bukain Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mana uangnya? Banyak enggak? Bohong tentang jangan gitu. Ya, ketika suami datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, disambut dengan senyuman ya. Iya. Senyuman manis, senyuman mesra. Senyuman manis. Dua-duana. Gitu, ambil tasnya. Iya. Ya. Iya. Kalau keringatan dilapin gitu. Kalau dia sukanya kopi sama air putih sudah disiapin di sini di meja. Iya. Gitu. Lalu tasnya disimpan, gimana kerjaannya, lancar, di tempat kerjaan capek enggak. Lalu dibisikin gitu. Sayang, mau makan dulu, mau minum dulu, atau mau Mandi dulu. Hah? Mandi dulu. Iya. Terus selanjutnya mah itu mah Neng Tasya yang jawab. Neng Tasya, begini ya. Ini alhamdulillah ada rezeki 1 juta lebih dari Bang Evan Batam dan dari Tuan dari Malaysia Makasih, ya. ya Allah, terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sama-sama Neng Tasya ya. Ya. Itu uangnya 1 juta dari Bang Evan Batam, terus dari 450.000 rupiah dari Tuan Nick Malaysia. Ya, terima Untuk kasih. berobat Bapak ya. Iya. Nanti disampaikan kepada Bapak ya. Iya, pasti saya Untuk sampaikan. kebutuhan kalian juga ya. Iya. Mohon maaf tadi saya canda gurau Neng Tasya. Iya, Bapak, tidak apa-apa. Tidak ada maksud apa-apa gitu ya. Terus itu uang saya videokan, mohon maaf juga, tidak ada maksud pamer ataupun ria. Itu uang titipan ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Semoga dilipat gandakan Iya. rezekinya. Amin. Itu mic-nya saya ambil. Oh, iya. Pak, sengaja yang sama ditahan biar Pak nggak pulang. Lupa, Bapak. Lupa jalan pulang. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah penyampaian uang amanah dari Bang Evan dan dari Malaysia buat Neng Tasya sudah saya sampaikan dengan penuh amanah. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat Bang Evan dan Tuan dari Malaysia. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin.
Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.